Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat QV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Lisvi Revina tentunya dalam program acara QV Talks, Sharing, Inspiring, and Empowering. Nah, kita alhamdulillah dapat dipertemukan kembali ya di acara ini dan tentu saja akan selalu mengupas bahasan-bahasan yang sangat menarik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa menginspirasi, bukan hanya sekedar sharing, tetapi juga bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari dan insya Allah bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita juga akan melanjutkan perbincangan dari episode yang lalu, tentunya bersama sahabat dakwah saya nih, Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di QV Talk, sharing, inspiring, and empowering. Seru banget lah pokoknya kalau misalnya udah ketemu sama Ustazah Lulung ini. Amin, amin, Sehat amin. Umi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Masya Allah. Aduh, kalau lihat Ustazah Lulung itu selalu berseri-seri gitu ya. Jadi hati tuh rasanya tuh damai terus gitu. Amin, Masya amin, Allah. Dan amin. kita juga mau belajar lagi nih dari Ustazah Lulung. Jadi tema kita hari ini, keajaiban ketika mendapat banyak masalah dalam hidup. Dan ini merupakan episode kedua, lanjutan dari episode sebelumnya tentunya. Dan itu macam istighfar ada 15 ya Umi ya. Dan Umi sudah menyampaikan 4 istighfar di episode yang pertama, diantaranya yaitu istighfar untuk orang tua, kemudian untuk kaum muslimin, lalu untuk rezeki dan juga sayyidul istighfar, Masya Allah. Dan di episode sebelumnya juga Umi telah mengupas tentang istighfar itu sendiri ketika diucapkan tidak hanya diampuni dosa-dosa kita, tetapi ditutupi aib kita dan juga akhlak kita akan diperbaiki. Wah, luar biasa lah pokoknya. Langsung aja ya, kita lanjutkan dari episode selanjutnya nih Umi, kelanjutan dari macam istighfar gitu. Boleh Umi silakan. Terima kasih Kakak Lisfi yang cantik-cantik manja cetar membahana. Masya Allah. Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di podcast ya di Kakak Lisfi tentunya ya yang alhamdulillah sangat semangat sekali berdakwahnya, memberikan ilmunya kepada kita semua ya dengan ilmu public speakingnya ya. Mudah-mudahan kita ketularan nih pinternya, solehahnya ya dari Kakak Lisfi dan juga alhamdulillah kita bisa sharing ilmu ya. Ya, betul sekali Umi. Kadang Kak Lisfi datang juga ke Majelis Umi. Jadi buat teman-teman semua yang bisa datang ke Majelis Umi, ayolah ikut. Wow, seneng banget pokoknya seru kalau udah di majelisnya Umi. Karena Kak Lisfi memang alhamdulillah ya, Umi doain tetap bermanfaat karena khairun nasi anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia adalah yang dapat membawa manfaat bagi orang lain. Tidak hanya dengan ilmu agama saja kita bermanfaat, tapi dengan tingkah laku kita, akhlak kita ya. Dan kalaupun kita punya banyak salah, disitulah kita akan mengambil istighfar-istighfar yang memang diajarkan oleh Nabi kita dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih juga sebelumnya untuk Kak Rizky dan juga admin dan semuanya yang sudah benar-benar mendukung acara ini ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Keberkahan, kecantikan ya kan. Yang belum dapat jodoh pada dapat jodoh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan mawaddah warahmah ya kan. Amin, pokoknya amin. intinya Allah berikan yang terbaik lah ya. Kita mah tinggal minta sama Allah, caranya Allah yang ngatur. Masya Allah, tuh dapat bonusnya banyak. Kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah karena Umi public speaking-nya beda lah dengan Kakak Lisfi. Enggak lah, kita sama-sama belajar Umi. Yoi. Baik, sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan awalinya semua dengan basmalah atau dengan doa-doa, maka dia akan berkah. Tapi kalau dia putus dari bismillah, maka fa'aqto'a barokatahu, maka akan putus berkahnya. Jadi kita minta dari Allah ya, mudah-mudahan menjadi pahala jariah. Amin, amin. Karena ini kan kita jejak digitalnya pasti ada dong. Betul, betul Umi. Iya, nggak akan dihapus. Nggak akan dihapus karena di dalam surat Yasin lagi ada dibilang ya kan, inna nahnu
nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu kalau dalam surat Al-Hijr. Kami yang menjaga ilmu-ilmu itu. Kalau bahasa kita dari manusianya kita jaga dengan tadi jejak digital. Kalau dalam surat Yasin, inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan yang mati dan kami yang melihat bekas-bekas peninggalannya. Nah, bekas-bekas peninggalan itulah yang menjadi nanti bukti nyata di yaumil akhir. Nah, bekas-bekas yang kita tinggalkan mudah-mudahan bekas-bekas yang baik. Karena yang kita tinggalkan yang baik-baik paling enggak generasi kita ya kan. Karena Umi udah berumur ya ngomongnya generasi. Kalau Lizki kan seumuran anak Umi ya kan. Jadi generasinya Lizki dan sebagainya bisa melihat atharihim, bekas-bekas yang kita tinggalkan. Gitu sih. Jadi berharap kita mah hidup itu ngumpulin kebaikan-kebaikan aja dah ya. Insya Allah, ya Umi, betul sekali. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin yang udah Umi bahas adalah istighfar untuk orang tua, Robbik Firli, wali walidaya ya kan, dan seterusnya. Ya kan, kemudian istighfar, Sayyidul Istighfar artinya kunci masuk surga, Allahumma anta Robbi ya kan. Kemudian yang ketiga istighfar apa kemarin? Kaum muslimin. Kaum muslimin yang Allahumma qfir muslimin wal muslimat, wal muslimin wal muslimat. Pokoknya kita mendoakan teman-teman kita. Nah, kemudian juga nanti yang keempat apalagi lupa deh Umi. Untuk rezeki Umi. Untuk rezeki, Robbik Firli, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, sekarang kelanjutannya adalah istighfar untuk almarhum. Untuk orang yang udah meninggal. Kalau kita sering berziarah kubur atau sering kita sholat sholat jenazah, itu ada kan istighfarnya yang kita bilang kalau mayatnya laki-laki hu, kalau jenazahnya perempuan ha, ya kan? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama naqaita saubul abyad minad danas, dan seterusnya. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa si fulan, warhamhu, sayangilah dia, rahmatilah dia, ya, wa'afi wa'fu anhu, maafkanlah dan juga ampunilah dosa-dosanya, ya kan. Wa'afi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya. Tempatnya itu adalah tempat di alam barzahnya maupun tempat nanti di alam akhiratnya, ya kan. Wa akrim nuzulahu, wa wasi madkhalahu, luaskanlah tempat dia masuk, itu apa, masuk ke kuburannya, ya kan. Wa wasi madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barodi, dan mandikanlah dia dengan air yang dingin ya seperti air salju dan yang sangat sejuk, ya kan. Karena kalau kita ngomongin panas kita pasti senangnya juga minum yang dingin, ya kan. Kalau kita berlibur aja pengennya ke puncak, bahkan mungkin ke air terjun, ya kan. Apalagi zaman pandemi kayak gini orang pada kangen pengen jalan-jalan. Betul. Kan milihnya yang adem, pokoknya air, pantai itu air, puncak juga nyarinya air, bahkan intinya pokoknya kita air yang dingin lah seperti itu, ya kan. Wagsihu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan, kama naqaita saubul abyado minadana, sebagaimana kau bersihkan kotoran ada di pakaian dari najis-najis. Kan kadang kita kalau punya anak bayi ada pipisnya, atau kalau kita misalnya udah seperti ini mungkin banyak baju kita yang kotor, kalau misalnya perempuan mungkin karena ada darah haid, jadi bersihkan semua itu. Jadi batinnya bersih, lahirnya bersih, di kuburannya bersih, bahasanya dari dosa, kemudian di akhiratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa-doa istighfar untuk para almarhum almarhumah. Ya kan gitu ya? Ya. Kalau perempuan Allahumma fir laha. Kalau misalnya banyak Allahumma fir lahum, itu kalau kita belajar mungkin di kalangan ulama NU gitu. Tapi kalau di dalam ulama lain mengatakan nggak perlu dirubah, nggak hu, nggak ha, tetap aja hu gitu katanya. Kenapa? Ini berdasarkan mayit, kata-katanya mayit, bukan berdasarkan jenis kelamin. Nah itu perbedaan nggak usah kita expose. Yang kita expose adalah gimana kita berdoa buat orang tua kita tadi, Robbik Firli Walidayya, atau saudara kita, atau kita lagi takziah. Jadi takziah ini suatu amalan yang kadang dilupakan orang-orang. Apa tuh takziah? Bahasa kita adalah ngelayat. Nah takziah itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari.
nggak usah dibahas lagi. Tapi di sini kita apa yang di sini? Artinya kita ambil hadis, man a'aza'ahu, barang siapa yang bertakziah untuk apa namanya? Orang yang sudah meninggal. Nah, untuk orang sudah meninggal ya, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Diberikan pakaian dari surga. Masya Allah. Ya, jadi nggak sembarangan tuh takziah tuh, keren banget. Iya. Nah ini ya, jadi makanya kita jangan lupa deh yang namanya mendoakan, walaupun kita nggak datang ke rumahnya, paling nggak ada kabar nih, saudara wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Ya. Baca doa deh tuh, kalau orang-orang di kalangan ulama tahlilan, ya kan, yasinan, baca doa. Nah, kan kalau kalangan yang lain mungkin nggak ada itu, tapi intinya mendoakan. Jadi yang kelima adalah istighfar untuk para almarhum atau almarhumah. Apa nih ayatnya? Surat 59 ayat 10. Ya kan? Surat 59 ayat 10 itu surat Al-Hasr ayat 10. Jadi kalau dibilang nggak mendoakan lah, kita tetap mendoakan dong. Betul. Jangan kita yang udah wafat, masih hidup. Kita jangan kan udah wafat gitu. Kita masih hidup aja butuh doa, apalagi udah wafat. Ini masalahnya. Bentar ya, Cin. Siap, Umi. Ya, Masya Allah ya, kita bisa belajar banyak nih dari Ustazah Lulung tentang keajaiban daripada istighfar gitu ya, kemudian doa-doa istighfar untuk siapa saja gitu. Silakan Ustazah dilanjutkan kembali. Jadi yang kelima itu almarhum, almarhumah, butuh doa gitu, buat orang tua kita. Jangankan yang kita kenal, yang nggak kenal aja itu sampai kepadanya. Kalau nggak nyampe, kenapa juga Nabi ngajarin kita? Ayo baca doanya, mohonkan ampun bagi mereka, kan gitu kan? Iya. Itu dalam surat 59 ayat 10. Ketika orang-orang Muhajirin dan Ansor saling mendoakan. Yang bunyi doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Itu tadi ya yang kita doa istighfar bagi orang muslimin muslimat kan gitu ya. Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan juga dosa orang-orang telah mendahului kami dalam keimanan. Masya Allah. Dan jauhkan kami dari rasa iri dengki, penyakit hati. Nah, memang kadang itu kita yang waktu terpenting kan ya. ada sakit hati juga, ya nggak sih, Cin? Betul banget, Umi. Betul banget. Kayak itu susah banget tuh ya. Dia kok lebih Iya. dia lebih ini sih enak hidupnya, iri dengki, ya kan? Ya Betul. Karena Semoga kita juga dijauhkan dari sifat saja, seperti itu ya, Umi ya. manusia biasa juga, Em. Iya, betul banget, Umi. Ustazah juga manusia. Punya rasa, punya hati. Makan dengan pisau belati. Wih, mantap. Ini nih senengnya ngobrol sama Ustazah Lulung tuh ada selingan musik gitu. Iya benar. Harus ada selingan ya kan. Hiburan ya Umi ya. Nah, itulah tadi ya tentang yang kelima, istighfar untuk orang-orang yang sudah wafat atau almarhumah sebagaimana dalam surat Al-Hasr ayat 10. Nanti itu buat teman-teman dibuka aja ya. Nah, kemudian apalagi nih kalau selain untuk yang namanya apa namanya tadi tuh? Yang kelima tadi kan istighfar untuk almarhumah. Berarti sekarang kita yang keenam nih Umi, istighfar yang keenam. Kayaknya Kak Rizky itu nggak sabaran nih pengen keenam. Iya. Emangnya udah kayaknya kalau udah belajar sama Umi tuh rasanya kepo abis gitu Umi. Gitu ya. Jadi pasti sahabat Kivi dimanapun juga udah nggak sabar. Iya benar emang, pemirsa udah pada nggak sabaran. Iya, apalagi idola banget nih Ustazah. Iya. Ustazah Cetar Membahana Yoi. Gitu. Nah, itu yang kelima ya dicatat dan diamalkan ya buat teman-temanku semua yang sudah mendengarkan ya kan. Di sifat itu ada banyak nih. Ini baru yang kelima. Mana 1, 2, 3, 4 udah ya. Udah. Nah, sekarang yang keberapa coba? Yang keenam. Ya. Udah nggak sabaran rupanya udah nih. Udah nggak sabar karena ini yang ditunggu-tunggu dari Ustazah Lulung luar yang biasa. Yang karena istighfar karena kita pernah berbuat syirik atau sedang berbuat syirik. Oh, karena pernah berbuat syirik. Oke. Syirik di sini yang sering kita lakukan misalnya ria atau pamer. Oh, nauzubillah min dzalik. Kan kita kan pasti pernah loh yang namanya. Iya, tanpa disadari ya Umi ya. Iya dong. Sholat nih kan jadi imam ya kan, sholatnya isya. Yes. Terus kita dalam hati gini nih. Nih, dalam hati kita gini, biar suara gue didengerin nih sama jemaah gue nih, sama Lispi nih.
Biar pantai gue metal nih, gue apal ayat nih, cie. Itu udah ria. Oh iya iya, apalagi direkam gitu ya, terus diposting gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Biasa kita kalau di rumah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Pas ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dalam hati, cakep kan suara gue? Iya. Iya iya Amin. iya. Betul betul. Kalau kata hadis, waduh abis tuh amalannya tuh katanya. Juga sih kita ya. Udah mah kita capek-capek sholat, capek-capek bersodakoh nih biar orang lihat nih sodakoh gue. Ria, kita nggak mau ria, tapi dia datang, ya kan? Kayak sekarang nih tuh lihat dong tuh, gue ngobrol sama Lispi, sama ini MC Kondang. Terus kata Lispi, lihat dong nih gue ngobrol sama Umi Lulung, Ustazah Kondangan. Iya benar. Insya Allah kita mah niatnya baik ya Umi ya, untuk memberikan dakwah gitu ya, memberikan ilmu yang bisa menginspirasi. Cuma kadang-kadang setan yang gangguin kita kan. Nah benar banget. Semoga kita dijauhkan dari gangguan setan yang terkutuk Umi. Mudah-mudahan. Kata setan gue lagi nih. Benar-benar. Nah, ketika datang hal itu ria atau pamer, soalnya kadang-kadang kita datang tuh sendiri. Tapi kalau kita tidak mengaminkan, dia nggak akan bercokol di hati kita. Itu kalau kita mengaminkan, dia akan terus ada. Makanya kita langsung istighfar. Ya Allah, gue nggak begini, ya Allah nggak, astagfirullahaladzim. Karena kalau kata surat 25 ayat 23 apa 23 25 taruh mencari ya. Itu waqadimna ma'amilu, kami sampaikan amalan mereka di hadapan Allah, waja'alnahu haba'am mansuro. Tapi kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Berem kan? Iya Umi. Udah sholat, udah sayang banget ya. Udah tausiah. Lah, habis semuanya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan lah dari sifat-sifat seperti itu ya. Alhamdulillahnya Allah kasih kita istighfar. Jadi kita balance lagi tuh. Untuk menghindari ya, untuk menghindari pikiran-pikiran yang seperti itu ya Umi ya. Betul banget. Masya Allah. Coba deh. Rizky ngobrol nih sama yang pembicara terkenal. Lagi ngehits ya kan. Pasti ada di hati geretak. Gue hebat dong. Saya juga lah, begitulah. Gue dong masuk TV. Ya, lo masuk angin. Masuk angin. Nah, ini doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika say'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Gitu. Lagi ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika say'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Ini gue tahu nih, syirik nih, riya nih. Tahu nih, pamer nih syirik nih, gue tahu banget nih. Gue tahu nih kalau gue nanya ke dukun, gue syirik nih. Gue tahu nih kalau gue nanya namanya perbintangan, gue syirik nih. Gue tahu. Makanya aku minta perlindungan. Tapi wa astaghfiruka, istighfar tuh. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu, ya kan? Dari lima lam a'lamu, dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Oke. Yang kita nggak tahu, minta ampun. Yang gue tahu, ya mohon perlindungan ya Allah. Dia juga hati manusia, gimana ya? Betul. Tak luput dari hilaf dan salah, gitu ya Om ya? Gitu, karena kita bukan malaikat yang selalu suci dan bersih. Tapi juga bukan setan yang selalu salah. Kita adalah manusia yang kadang salah, kadang lupa, kadang benar. Benar. Yang penting langsung ingat untuk istighfar segera gitu ya Umi ya. Pada saat kita melakukan satu kesalahan dalam berucap atau misalkan sikap yang buruk seperti itu, langsung ingat sama Allah, astagfirullahaladzim. Seperti itu kan ya Umi ya? Iya, makanya itu enak jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa enak? Kalau kata Allah gini dalam hadisnya. Ya Allah, kata iblis nih. Pokoknya tuh ya si manusia-manusia tadi, gue ajakin selalu berbuat dosa dalam hadisnya gitu. Terus kata Allah, ya silakan aja, bebas lo ngegodain dia. Tapi kalau kalian godain mereka si manusia ini, selama mereka meminta ampun pada aku buka pintu ampunannya. Terus kata ibu, oke, gue tetap godain, gitu kan. Tapi selama dia minta ampun, aku godain lagi, kata ibu. Apa godainnya, kata Allah, padahal Allah Maha tahu. Aku akan buat hati mereka
bahwa mereka itu merasa paling benar. Iya, betul. Jadi dosa yang paling tinggi merasa berilmu, merasa paling soleh, merasa paling hebat. Justru kalau kita merasa punya dosa, tapi kita istighfar lagi, berdosa lagi, istighfar lagi, itu memang manusia. Kalau merasa udah bersih, itu yang repot. Iya ya Umi, apalagi sampai melupakan apa ya, kebahagiaan, kenikmatan yang sudah diberikan Allah dengan menghilangkan rasa istighfar itu sendiri gitu ya Umi ya. Mentang-mentang dirinya sudah merasa wah gitu, jadi ngapain pakai istighfar misalnya, amit-amit deh, nauzubillah min zalik, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya Umi ya. Ingetin aku terus Umi, kita saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Karena emang kita pasti manusia pasti nih ya, karena Umi gak rasain pasti ada rasa bangga, rasa ujub, rasa ria, susah gitu ya ngilanginnya. Pengen gak ada, dia nongol. Ya. Dan kadang-kadang ria ini bisa nongol karena kita dipuji atau karena kita diremehin orang. Nah, betul sekali. Jadi kayak ada satu emosi gitu ya yang ingin membuktikan gitu kan. Lu ngehina gue buktiin nih, kayak gitu ya Umi ya. Padahal sih sebenarnya tujuannya nggak begitu, tapi karena terpancing emosi gitu ya. Jadi ya itu bisa terjadi. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi dengan kita ya. Amin. Misalnya kayak contohnya kayak gini deh. Misalnya Umi mau ceramah di suatu tempat nih. Ternyata mungkin mereka tidak pernah ngeliat TV lah misalnya. Iya. Mungkin ketika kita ceramah mungkin ada 2 pembicara misalnya. Mungkin pembicara itu lebih terkenal dari kita misalnya. Dan orangnya nggak kenal kita kan. Terus nanti orang ngeremehin, ini siapa sih? Karena mereka mungkin nggak kenal kita. Kan nggak semua orang nggak ngerti. Iya. Kenapa sih? Terus kita berasa remen gue banget sih lo. Ntar lo lihat ceramah gue, gitu kan? Iya. Nah itu kan udah mulai tuh ujung. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar seperti itu, langsung istighfar ya Umi ya, solusinya ya. Tapi ini si mukanya DKM nih, misalnya DKM masjid nih, misalnya mukanya emang yang siapa sih lo? Gitu kan ya, gue nggak kenal lo. Nah pas kita mulai ceramah, tiba-tiba tanya jawab, gue bisa dia tuh jawab. Surat sekian, surat sekian. Orang langsung DKM tuh langsung mukanya, wih, takjub gitu ya Umi ya. Iya kan? Langsung udah tuh kita, rasain lo. Tadi juga ngeremehin gue lo. Gue baru tahu kan, ilmu gue baru tahu kan lo, gue bisa jawab kan. Itu juga ria juga ya. Iya. Kan? Makanya astagfirullahaladzim lagi. Itu tadi doa istighfar ketika kita diganggu dengan sifat syirik. Yang keenam itu tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la alamu. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan tapi yang tidak diketahui. Dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Oh, Masya Allah. Jadi udah baca itu, udah insya Allah hapus segala dosa-dosa kita. Amin. Nah, gitu itulah ya baiknya Allah sama kita ya Umi ya. Sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, tetap Allah mengampuni dan memberi kesempatan terus kepada kita gitu ya. Walaupun kesalahannya diulang-ulang, tapi dengan kalimat astagfirullah ini sendiri ternyata membuktikan bahwa kebaikan dari Allah ini benar-benar luar biasa ya buat kita umatnya gitu kan. Tetap mengampuni dosanya seperti itu ya Umi ya. Betul. Jadi kita tuh harus positif thinking sama Allah, harus husnuzon sama Allah. Karena yang namanya husnuzon sama Allah, kata Allah, ana indazoni abdibi. Aku kan tergantung prasangka hambaku. Kalau kamu bilang aku baik, ya pasti aku kasih lo baik gitu. Iya. Kalau lo buruk sama lah kayak misalnya kita bangun tidur nih, Umi ngalamin nih. Bangun tidur mungkin pernah sholat subuh kesiangan. Pasti tuh kalau udah sholat subuh kesiangan, aurat satu hari itu kayaknya tuh gak enak banget kan? Iya, berasa ya Umi ya. Berasa gak sih? Pernah gak gitu? Pernah sering banget malah. Gitu. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa Masya Allah ternyata Allah tuh sayang banget sama kita. Ada dosa, ya kemarin kita bahas kan ada dosa di waktu subuh, ya kan? Dari subuh ke zuhur, tapi pada saat kita berwudu, kemudian kita sholat zuhur, Allah ampuni dosa kita dari pagi ke zuhur. Ada di zuhur ke asar mungkin kita ada dosa ucapan, tapi kita sholat asar, Allah ampuni. Intinya itu ada dalam Al-Quran semuanya. Masya Allah. Jadi tadi Ustazah Lulung sudah menyebutkan lanjutan dari episode sebelumnya, istighfar yang kelima yaitu untuk almarhum atau almarhumah, dan yang keenamnya adalah istighfar untuk kalau misalkan kita pernah berbuat syirik atau ria atau pamer seperti itu. Wah, udah kembali lagi di Ustazah Lulung.